Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, selamat malam. Selamat malam. Mohon maaf, apakah benar dengan keluarga Ibu Isya? Benar. Iya. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Erni, mahasiswa dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Perkenalkan nama saya juga namanya Erni. Iya. Nah, mbaknya sebagai siapa ya? Bapak Iya. Di keluarga sebagai anak ke berapa? satu. Anak satu. Kalau ini? Ibu. Ibu. Kalau itu? Adik terakhir. Adik ya berarti. Adik terakhir berarti itu adik yang kedua ya. Nah, sekarang di sini saya membawa panduan ya Mbak, atau leaflet yang dapat Mbak gunakan nanti ketika melakukan latihan ya. Mbak bisa dilihat di sini sudah komplit bagaimana gerakan-gerakannya ya. Nah, di sini bisa kita lihat apa itu pengertian dari room. Pengertian room itu sendiri merupakan latihan gerakan sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, di mana klim menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal dan secara aktif maupun pasif. Nah, maksud aktif di sini itu ya, jadi melakukan latihan gerakan room dapat dilakukan oleh ibu mbak sendiri ya. Jadi tanpa ada bantuan. Sedangkan kalau pasif berarti latihan gerakannya harus dibantu oleh mbak atau oleh adik-adik mbak sendiri ya. Berarti pada situasi ini ibu mbak tidak dapat melakukan secara mandiri ya kalau pasif. Nah, untuk manfaat room itu sendiri ya, untuk memperbaiki tonus otot, meningkatkan mobilitas sendi, memperbaiki toleransi otot untuk latihan, kemudian meningkatkan massa otot, juga mengurangi kehilangan tulang ya. Jadi dilakukan latihan gerak ini agar otot ibu yang mengalami stroke tidak mengalami kekakuan seperti itu ya. Dan nantinya agar sirkulasi darah ibu dapat lancar kembali ya Bu. Ya. Kita lanjut ke latihan-latihannya ya, atau langsung kita praktekkan ke gerakan-gerakannya ya. Mbak mungkin bisa langsung memperagakannya kepada ibu Mbak dengan melihat dulu saya yang akan memperagakan kepada teman saya ya Mbak ya. Ya. Untuk yang pertama, ibu Mbak dapat Mbak bandingkan, atau kalau ibu Mbak masih sanggup untuk bisa duduk, maka boleh dengan duduk ya Mbak ya. Untuk yang kedua yaitu lakukan gerakan pada anggota gerak atas terlebih dahulu atau tangan. Dilakukan dengan prinsip dari dalam keluar. Jadi Mbak melakukan gerakannya dari anggota tubuh ibu Mbak dari atas ya, mulai dari leher, kemudian bahu, siku gitu ya, sampai ke bawah, sampai ke jari-jari kaki seperti itu ya Mbak ya. Nah, kemudian dapat dilakukan dengan hitungan 8, jadi 8 kali 8 kali ya. Untuk gerakan yang pertamanya saya akan memberikan contoh. Nah, untuk gerakan yang pertama kita lakukan di bagian leher ya Mbak ya. Yuk kita langsung peragakan. Nah, tangannya di sini, terus dagunya ditekan. Ini sebagai gerakan fleksi. Kemudian kita posisi awal sebagai gerakan ekstensi. Kalau ke atas namanya hiperekstensi. Ya, seperti itu. Kita hitung 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini ya. Sudah? Nah, kemudian gerakan yang kedua masih di leher ya. Kita lakukan gerakan rotasi. Caranya kita gerakan kepalanya menghadap ke kanan dan ke kiri ya. Bisa dilihat ke kanan dulu, ke kiri. Kita hitung 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita lakukan gerakan
dan ekstensi. Nah, di sebelah kanan terlebih dahulu kita gerakan fleksi. Fleksinya seperti ini. Ininya sini. Nah, kita lakukan fleksi. Lakukan fleksi, fleksi, ekstensi ke bawah, fleksi, ekstensi. Kita hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita lakukan masih di bahu gerakan abduksi dan aduksi. Abduksi berarti tangannya dikesampingkan. Kita lakukan abduksi dan aduksi 3 kali. 1, bawah lagi, 2, 3 ya. Nah, kemudian kita lakukan gerakan rotasi luar dan dalam masih di bahu ya. Gerakannya seperti ini. Bisa dilihat Ibu, Mbak. Ini kalau keluar berarti ke atas, kalau ke dalam berarti ke bawah ya. Posisi tangannya dengan telapak tangannya yang kalau ke atas berarti menghadap keluar, kalau yang ke bawah berarti telapak tangannya menghadap ke dalam. Kita lakukan 3 kali. Ini berarti rotasi keluar, ini rotasi ke dalam. Hitung ya. 1, 2, 3. Seperti ya. Kalau nanti dalam pelaksanaannya Mbak bisa lakukan 88 kali ya. Nah, kemudian kita lakukan di siku pasien, siku ibu ya. Kita lakukan fleksi dan ekstensi. Kalau fleksi berarti begini ke atas. Kalau ekstensi seperti semula. Kita hitung ya 2 kali. 1, 2, 3. Ya, bagus. Nah, sekarang kita lakukan di lengan bawah ya. Caranya seperti ini. Tangan kita di kepala sini seperti ini. Seperti ini. Dan Ibu, Mbak. Nah, tuh. Kita lakukan supinasi dan pronasi ya. Kalau supinasi berarti ke atas. Kalau pronasi ke bawah ya. Kita lakukan 3 kali. 1, 2, 3. Ya, bagus sekali ya. Kemudian kita lakukan di pergelangan tangan. Di pergelangan tangan kita lakukan gerakan ekstensi dan fleksi. Fleksi, ekstensi dan hiper ekstensi. Kalau fleksi berarti seperti ini. Seperti ini. Ya. Nah, kalau fleksi seperti ini, kalau ekstensi seperti ini, seperti biasa. Kalau hiperekstensi berarti dikeataskan ya. Kita hitung 3 kali ya, Mbak. 1. Nah. Kemudian 2. Satu lagi. 3. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lakukan gerakan abduksi dan aduksi. Kalau abduksi berarti tangannya seperti biasa. Seperti biasa digini kan, Mbak? Nah, kalau aduksi dikepalkan. Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan gerakan di jari-jari tangan ya, fleksi dan ekstensi. Kalau fleksi berarti jarinya dikedalamkan. Nah, kalau ekstensi berarti dikeluarkan seperti biasa ya. Kita hitung 1, 2, 3. Seperti itu ya. Kemudian di setiap jari kita lakukan seperti itu ya, Mbak ya. Saya berusaha mencontohkan hanya di jempol saja. Nah, kemudian pada bagian pinggul kita lakukan gerakan ya, fleksi dan ekstensi. Ibunya bisa berbaring ya, Bu? Ya, silakan. Ibunya bisa berbaring. Mama, mau
Iya. Nah, untuk gerakan fleksi ke atas ya. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, seperti itu ya. Kemudian kita lakukan gerakan abduksi dan aduksi. Kita di sebelah sini saja ya. Kita lakukan, kalau abduksi berarti keluar, aduksi ke dalam. Ini abduksi, aduksi. Terhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kemudian kita lakukan gerakan rotasi keluar dan ke dalam ya. Ibu, kalau keluar berarti dijauhkan, kalau ke dalam berarti didekatkan. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Seperti itu ya Bu. Ya Mbak ya. Nanti Mbak bisa lakukan ya gerakannya. Nah, sekarang kita lakukan di bagian lutut ya Mbak ya, Ibu. Nah, gerakannya fleksi dan ekstensi. Kalau fleksi berarti lututnya ditekuk ke atas. Kalau ekstensi berarti ke posisi semula kan ya. Kita langsung praktekkan. Kalau fleksi berarti ke atas. Kalau ekstensi ke bawah. 3 kali ya. 1, 2, 3. Seperti itu. Kemudian kita lakukan di bagian mata kaki ya. Kita lakukan gerakan fleksi dan ekstensi. Fleksi dorsal, ekstensi plantar. Untuk fleksi berarti ke atas seperti ini. Kalau ekstensi ke bawah. Ini ya. Fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Masing-masing 8 kali 8 kali ya, kanan dan kiri nanti ya Mbak ya. Lakukannya. Kemudian kita lakukan gerakan pada bagian kaki. Gerakannya supinasi dan pronasi. Kalau supinasi berarti ke dalam seperti ini. Seperti ini. Kalau pronasi berarti keluar. Supinasi, pronasi, supinasi, pronasi. Semuanya 8 kali. Kemudian kita lakukan gerakan rotasi ya. Kalau gerakan rotasi seperti ini, kita putar saja 360 derajat 8 kali. Nah, kalau udah 8 kali ya Mbak, kita lakukan di kebalikannya. Sekarang di kebalikannya 8 kali. Mungkin sudah ya bentuk gerakannya. Nanti Mbak bisa lakukan dari bagian atas dulu sampai ke bawah ya. Tadi saya contohkan hanya di sebagian tubuh. Nanti Mbak bisa lakukan di sebelahnya lagi ya. Jadi tadi saya hanya memperagakan di sebelahnya saja ya. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu Mbak? Tidak ada. Sudah paham ya Mbak ya? Ya. Bisa Mbak jelaskan lagi bagaimana sih latihan gerakung yang sudah saya ajarkan barusan? Jadi gerakannya dari atas sampai bawah. Kemudian Dari leher, bahu, siku, iya betul. Kemudian pergelangan tangan, ya, pinggang, ya, kemudian lutut, pergelangan kaki. iya seperti itu. 8 kali ya Mbak ya. Ya seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian ya Bu untuk penyuluhan kali ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu dan Mbak. Terima kasih atas waktunya ya. Nah, saya pamit pulang. Ininya bisa Mbak simpan untuk nanti latihan ya. Terima kasih Mbak, Ibu.